Pemirsa, tak seperti pengantin kebanyakan, pengantin wanita asal Rembang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, pengantin asal Rembang tersebut bukannya mempersiapkan diri untuk acara resepsi setelah menjalani akad nikah. Pengantin wanita tersebut justru menjalani pelantikan sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS. Pemandangan tersebut terbilang langka, lantaran pengantin wanita yang diketahui bernama Lydia Novita tersebut dilantik sebagai anggota KPPS tepat bersamaan dengan hari pernikahannya dan masih dengan busana lengkap pengantin. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Depan. Momen langkah pelantikan tersebut terjadi di Balai Desa Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, tak berselang lama dari acara akad, Lydia rupanya didatangi petugas panitia pemungutan suara atau PPS Desa Gunung Mulyo yang mengabarkan bahwa pelantikan KPPS akan segera dimulai. Di tengah hari spesialnya, Lydia pun pamit sebentar ke balai desa. Sementara sang suami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Masih dengan busana pengantin, Lydia maju ke barisan terdepan. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kepentingan pribadi atau golongan. Sempat muncul rasa grogi dan malu karena perhatian seisi balai desa langsung tertuju kepadanya. Namun demi membulatkan tekad untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024, Lydia tetap semangat mengikuti pelantikan KPPS hingga selesai. Malu kan dilihat semua orang. Karena waktu pelantikan itu pas acara akad nikah saya. Pas di jam 9 itu acara akad nikah saya, terus pas niku tanggal 25. Nah, badhe izin mboten asal. Enggak boleh izin. Jadi ikut partisipasi. Iya, ada hadapan. Jadinya ya pada lihat semua. Akad nikah dulu itu jam 9 pas, terus pelantikannya itu jam sekitar setengah 10-an. Sementara pihak panitia pemungutan suara Desa Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang membenarkan bisa saja pelantikan anggota KPPS dilakukan secara daring atau susulan. Namun, karena mempertimbangkan alasan efektivitas, akhirnya 56 anggota KPPS dari 8 TPS di Desa Gunung Mulyo dilantik bersama-sama termasuk Lydia. Dan kebetulan posisi rumah Lydia yang menjadi tempat resepsi pernikahan dengan balai desa cukup dekat, sehingga tidak terlalu merepotkan. Iya, balik rumah dulu untuk acara sesi foto-foto dulu. Terus habis itu langsung ke balai desa. Ya, didatangi ya PPS, dijemput bareng-bareng serentak. Seperti video yang sudah viral. Oh iya, untuk khusus Mbak Vita ini karena kemarin itu H-1 saya dikabari sama ketua PPS itu bahwasanya tanggal 25 itu Mbak Vita menikah. Dan ini barengan sama pelantikan KPPS secara serentak. Nah, maka dari itu kita upayakan harus
harus ikut pelantikan daripada nanti pelantikan susulan atau pelantikan secara online. Ya sempat saya tawarkan, tapi saya tekankan untuk ikut saja, ikut serentak itu aja. Diketahui Lydia Novitasari sendiri sudah 3 kali ini menjadi anggota KPPS tiap ada pesta demokrasi, pilkada, dan pemilu. Namun di pemilu tahun ini pastinya akan menjadi kenangan spesial, lantaran video pelantikannya sebagai KPPS memakai gaun pengantin beredar luas dan viral di media sosial. Enggak nyangka. Kan itu sudah izin ke ketua. Bilangnya gini, nggak apa-apa mbak, hadir nggak apa-apa, paling nggak cuma 10 menit untuk acara sumpah janji gitu. Ih, totalitas banget mbaknya pengen jadi anggota KPPS. Tapi kan sebenarnya kayaknya ya, kalau nggak datang pelantikan itu bukannya nggak apa-apa ya, apalagi kalau izinnya itu buat nikahan. Tapi lumayan sih datang ke pelantikan pakai baju pernikahan, kan bisa viral. Lucu banget sih, karena itu mungkin menurut dia itu momen 5 tahun sekali gitu ya untuk maksudnya pelantikan KPPS gitu, segitunya dia mau. Tapi menurut aku sendiri harusnya diselesain dulu aja nggak sih acara pernikahannya, apalagi kan itu pasti dia pakai adat ya, itu pasti panjang banget prosesnya, harusnya diselesain dulu aja. Padahal kan setahu aku itu bisa izin ya di pelantikan itu, apalagi kalau akad nikah. Sementara itu, aksi unjuk rasa yang digelar massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia pada Rabu 31 Januari 2024 menuai sorotan publik. Pasalnya terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa. Diketahui demonstrasi yang digelar massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI digelar di depan gedung DPR MPR RI. Massa memblokade ruas jalan tol hingga melubangi tembok pagar DPR dengan palu berukuran besar. Diketahui demo berjalan dari pagi hingga sore hari dan berakhir ricuh. Meski kericuhan berhasil diredam petugas kepolisian dengan semprotan water cannon, namun salah seorang pengunjuk rasa mengalami luka parah di bagian kepala. Pihak kepolisian menduga korban terkena lemparan dari rekannya sendiri yang menyasar dari arah belakang. Aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai dengan pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan. Memang dari kemarin anggota kami juga sudah rahasia, kita dapat ban banyak sekali, lebih dari 30, karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam akan membumbung, seolah-olah nanti membuat kekacauan ya. Dan dengan sabar kami menunggu mereka. Kami hanya bertahan pun hanya memakai air ya, karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar mungkin nggak kuat, kena temannya ya, karena ini beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi kemudian buat melempar polisi, dan kami tidak membalas. Kami hanya menghimbau terus untuk tidak anarkis dan sambil bertahan menyemprotkan air. Pihak kepolisian menyayangkan aksi unjuk rasa perangkat desa yang berlangsung tidak kondusif sejak pagi hingga sore hari. Terlebih pihaknya sebelumnya telah mengamankan 30 ban bekas yang telah dibawa massa saat tiba di depan gedung DPR. Sementara terkait pelaku perusakan pagar, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelakunya. Ya pasti kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan ya. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku seperti itu. Revisi sebuah undang-undang itu hal yang wajar.
hal yang wajar. Hanya saja mungkin pada saat ini DPR sedang tidak ada rapat, sehingga ketika mereka datang hanya beberapa orang yang bisa hadir untuk menemui. Tanggapan saya sih mengenai aparatur desa berdemo di gedung DPR, kan setiap warga memang ada hak untuk menyampaikan pendapat. Cuman setidaknya sampaikanlah pendapat itu secara baik tanpa harus merusak fasilitas. Karena apa? Ketika kita merusak fasilitas umum, fasilitas negara, otomatis yang dirugikan juga masyarakat sendiri. Karena kan pembangunan itu menggunakan uang rakyat, uang negara gitu. Jadi ya yang rugi ya rugi sendiri gitu. Jadi setidaknya kalaupun memang mau menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat secara baik, secara benar, sesuai dengan aturan hukum, jangan anarkis gitu. Karena yang rugi ya kita sendiri gitu. Jadi menurut saya agak kurang respect sih ya sebenarnya, terkecuali memang berdemo atau menyampaikan pendapat itu secara baik, teratur. Saya yakin semua orang yang ngelihat juga akan senang gitu, akan ikut mendoakan supaya apa yang disampaikan juga mungkin didengar oleh dewan gitu. Tapi kalau ini kan pagar dirusak segala macam, akhirnya yang rugi ya masyarakat juga, pakai uang negara untuk memperbaiki gitu. Di tempat berbeda, aktris Amanda Manopo belakangan menjadi sorotan publik lantaran perubahan penampilan wajah dan tubuhnya. Saat ditemui awak media, wajah Amanda terlihat lebih tirus dan hidungnya lebih mancung. Banyak netizen yang menduga bahwa Amanda telah melakukan operasi plastik untuk mempercantik dirinya. Namun dengan tegas, Amanda membantah tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan diet dan merawat diri. Aduh, seru banget kalau kayak gitu, ceritain kayak gitu, seneng deh. Ya namanya juga berita kan, kita ada aja. Cantik banget. Masa sih panas banget deh lo? Apa perubahan? Nggak ada perubahan apa? Hidungnya lebih cabai sekarang, lebih lurus. Ya. Ya namanya diet ya say, ya pasti ada aja perubahan. Meski sejumlah tudingan terkait oplas mengarah padanya, Amanda mengaku tidak merasa tersinggung dengan komentar-komentar negatif yang ditujukan padanya. Amanda justru menanggapinya dengan santai dan bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan masih dikasih nafas kehidupan aja, itu udah rasa syukur yang sangat luar biasa. Itu kan semua rezeki, dan apalagi kan ada manajer saya, Mas Agung, yang support, yang memberikan pekerjaan, yang bernegosiasi dan segala macam, dan dia ngatur schedule saya. Jadi ya ini sebuah kerjasama teamwork yang bagus banget dan membuahkan hasil. Amanda juga mengatakan bahwa dirinya selalu mengapresiasi diri sendiri dalam setiap langkah karir yang dijalaninya. Ia tidak ingin terpengaruh oleh opini orang lain yang tidak tahu kebenarannya. Saya selalu mengapresiasi diri saya dalam setiap langkah saya sih. Reward ya. Istirahat itu juga ada reward yang menurut saya cukup lumayan berharga. Masih happy banget, senang banget dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari fans yang diundang juga hadir. Banyak banget yang support, banyak banget yang senang. Film ke depannya kan seperti apa mungkin? Peran yang belum menantang pasti semuanya sih menantang. Jadi saya nggak tahu, tinggal tunggu penawaran yang menarik aja yang membuat saya jadi challenge saja gitu. Jadi ya semua apapun menurut saya itu semuanya menantang, semua apapun yang saya kerjakan dan apa yang ditawarkan pasti semuanya beda dari yang sebelum saya kerjakan.